To him I freely give. I will ever love and trust him in his presence daily live. All to Jesus I surrender, humbly at his feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. All I am, all I have, I give it back to you. Every breath, every step, I surrender all. All to Jesus I surrender, make me Savior, wholly thine. Let me feel the Holy Spirit, truly know that thou art mine. All I am, all I have, I give it back to you. Every breath, every step, I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all I am, all I have, I give it back to you. Every breath and every step, I surrender all. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia. Hari ini tanggal 26 Januari 2025. Hari ini kita sampai kepada topik yang terakhir dari seri khotbah tentang kelahiran kembali. Dan hari ini saya secara khusus mau membahas tentang dosa keturunan atau dosa kutub. Bagaimana agar kita bisa dilepaskan dari dosa keturunan atau dosa kutub. Ada beberapa bagian firman Tuhan sebagai landasan dari khotbah saya pagi hari ini yang ingin saya baca buat kita semua. Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab Bapak Ibu. Saya juga bisa baca, Bapak Ibu juga bisa lihat di screen. Yang pertama, Keluaran pasal 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ulangan pasal 5 ayat 9, sama firman Tuhan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ulangan pasal 23 ayat 5, demikian firman Tuhan, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Perjanjian baru.
Kolose pasal 1 ayat 13-14. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dan yang terakhir Markus 16 ayat 16-18. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan. Setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu, sekali lagi topik terakhir dari seri khotbah kelahiran kembali hari ini, bagaimana dilepaskan dari dosa keturunan dan atau dosa kutuk. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa sebelum kita lihat lebih jauh bagian firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebagai penutup dari seri khotbah tentang kelahiran kembali, hamba berdoa, topik ini, bagian ini menjadi berkat, menguatkan kami, atau mungkin jadi pelajaran baru lagi buat kami dan hamba berdoa. Kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ini, tapi di atas segalanya kami bisa dimenangkan, dilepaskan, bila kami masih terikat dengan dosa keturunan atau dosa kutuk. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu percaya tentang adanya kuasa setan. Secara khusus tentang adanya pengaruh dan kekuatan dari dosa kutuk atau dosa keturunan. Saya nggak tahu Bapak Ibu percaya atau tidak tentang adanya keterlibatan terhadap kuasa kegelapan dan dosa okultisme dari orang tua kita atau nenek moyang kita di masa lampau. Tapi saya mau share pengalaman saya Bapak Ibu. Ini pengalaman saya pribadi. Saya punya pengalaman dalam keluarga saya sendiri. Opa saya pernah cerita kalau tidak salah untuk jemaat NLCC. Opa saya itu atau papa dari papa saya dulu tinggal atau bekerja di Kota Malang di Jawa Timur. Dan seluruh Kota Malang kenal opa saya atau menyebut dia dengan nama The Healer. Atau si penyembuh. Seluruh Kota Malang tahu kalau mau sembuh, datang saja ke The Healer atau datang ke rumah opa saya supaya bisa mendapatkan kesembuhan. Bagaimana cara dia menyembuhkan orang Bapak Ibu? Hanya dengan segelas air putih saja. Dan ada syarat, tidak boleh menerima bayaran sama sekali. Kalau menerima bayaran, kekuatan itu akan hilang. Nah, bagaimana opa saya mendapatkan kekuatan itu, Bapak Ibu? Atau ya, kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit. Dia cerita melalui sebuah mimpi. Tapi dengan beberapa syarat, Bapak Ibu. Dia bisa menyembuhkan orang, ada syaratnya. Harus pakai baju putih yang panjang, dia tidak boleh potong rambut, dan dia harus pakai serban berwarna putih. Itu opa saya, ya. Serban putih selalu, rambut tidak boleh potong panjang, kemudian pakai baju panjang warna putih. Belakangan Bapak Ibu, kami sekeluarga baru tahu kalau ternyata apa yang opa saya punya atau kekuatan yang dia miliki adalah sebuah kekuatan yang disebut dalam dunia okultisme white magic. Atau ilmu putih yang dia dapatkan sebenarnya bukan dari Tuhan, tapi dari setan. Kenapa kita tahu? Belakangan juga setelah saya, keluarga, papa saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru dibukakan. Baru ingat. Ternyata ada satu syarat tambahan waktu opa saya dapat mimpi mendapatkan kekuatan kesembuhan itu, yaitu apa? Tidak boleh baca Alkitab sama sekali. Nah, Bapak Ibu, percaya atau tidak, papa dan saya, diri saya maksudnya, kami kena akibatnya. Ada kutuk dari keturunan itu. Jangan pernah lupa Bapak Ibu, saya sering sampaikan ini, kalau Tuhan memberkati kita, memberkati Bapak Ibu dan saya, atau menjawab doa kita, Dia selalu memberikannya secara gratis. Bapak Ibu, hidup kekal dan keselamatan pun seperti itu. Itu adalah hadiah cuma-cuma. Kita tahu itu anugerah dari Tuhan. Tuhan memberikan sebagai hadiah kepada kita. Dia tidak pernah menuntut apapun. Dan sekali lagi itu yang disebut kasih karunia. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, terbalik dengan setan. Setan tidak pernah. Jika memberi atau menjawab apa yang Bapak Ibu dan saya minta, dia selalu minta korban persembahan sebagai ganti. Sebagai bayaran, setan tidak pernah memberikan sesuatu menjawab apa yang kita minta secara gratis, Bapak Ibu. Itulah yang biasa kita kenal atau disebut sebagai tumbal. Baik itu kesehatan kita maupun juga keselamatan jiwa kita sebagai bayaran yang diminta oleh setan. Misalnya kita minta kekayaan atau uang, Bapak Ibu. Apa yang setan minta sebagai ganti? Hidup sial, sakit penyakit yang aneh, jiwa dari anak cucu dan keturunan kita diambil oleh dia sebagai tumbal. Sehingga Bapak Ibu saya selalu sampaikan kebenaran ini. Jangan pernah bermain-main dengan setan.
atau bentuk-bentuk kuasa kegelapan okultisme dalam bentuk apapun. Lanjut. Papa saya dan saya Bapak Ibu sebagai akibat dari itu mengidap satu penyakit yang aneh, boleh saya katakan. Semacam sakit kepala yang parah, bukan masalah sakit kepalanya Bapak Ibu, seperti migrain begitu kalau dilihat secara sepintas. Yang saya mau cerita adalah penyakit ini aneh, kenapa? Karena datangnya selalu pada bulan yang sama setahun sekali. Dan selalu kami mengalami sakit kepala, baik papa saya maupun saya, selama 1 minggu. Setelah 1 minggu Bapak Ibu, hilang, sembuh. Jadi datangnya selalu tiap tahun pada bulan yang sama, Bapak Ibu perhatikan, dan 1 minggu sakit kepala, setelah itu hilang Bapak Ibu. Tahun depan kambuh lagi, begitu seterusnya. Dan setelah papa saya, atau baru setelah papa saya dan saya dilayani, didoakan oleh seorang hamba Tuhan, didoakan khusus, dilepaskan dari keterikatan dengan dosa kutuk dan keturunan tadi yang saya cerita Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi, tiba-tiba saja sakit kepala itu berhenti, dan tidak pernah datang lagi Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, itu yang kami alami. Dan saya percaya seperti yang firman Tuhan sampaikan, itulah akibat dari dosa keturunan. Dalam pengalaman pelayanan saya pun, saya sering menemui sebagai hamba Tuhan kasus-kasus yang sama seperti itu. Banyak kali Tuhan beri kesempatan untuk melayani orang yang terlibat dengan dosa atau kuasa gelap dengan okultisme, termasuk dosa keturunan Bapak Ibu. Banyak kali saya menemui. Ada orang yang punya penyakit yang aneh yang tidak dapat dideteksi secara medis atau selalu saja mengalami kesialan dalam hidupnya, terus-menerus dapat bencana. Setelah diteliti, diselidiki, didoakan, minta hikmat dari Tuhan, ternyata Bapak Ibu ditemukan apa? Orang tua atau salah satu dari nenek moyang mereka memang benar pernah terlibat dengan kuasa kegelapan, dengan dosa okultisme, dengan berbagai bentuk, macam-macam. Akibatnya, keturunan Bapak Ibu. Pada masa sekarang. Nah, Bapak Ibu ingat saya pernah sampaikan ada sebuah tulisan yang mengatakan, kalau Bapak Ibu sering dengar khotbah saya atau jemaat NLCC, jika engkau percaya bahwa Tuhan itu ada, ini tulisan seorang hamba Tuhan, jika engkau percaya bahwa Tuhan itu ada dan hidup, engkau juga harus percaya bahwa setan itu ada dan hidup. Kenapa? Ada banyak orang tidak percaya setan, Bapak Ibu. Ya, nggak mungkin ada setan, nggak mungkin ada kuasa setan, apalagi bicara soal dosa okultisme, tidak mungkin itu, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, kalau Bapak Ibu percaya Tuhan ada dan Tuhan itu hidup, harusnya juga percaya ada kekuatan lain. Harus percaya adanya setan dan juga hidup, ada kekuatan. Perbedaannya adalah keberadaan dan kehadiran setan menakutkan. Selalu membawa sial dalam hidup kita, malapetaka. Sedangkan keberadaan dan kehadiran Tuhan menyejukkan dan membawa damai sejahtera. Dalam dunia ini ada 2 jenis kuasa, Bapak Ibu jangan lupa. Yang pertama kuasa Tuhan atau kuasa Roh Kudus dan kuasa kegelapan. Manusia dalam memilih jalan hidupnya diberikan kebebasan. Bapak Ibu dan saya, kita semua diberikan kebebasan untuk memilih. Mau percaya kepada kuasa Tuhan atau kuasa Roh Kudus, atau mau memilih percaya kepada kuasa setan, kuasa kegelapan. Nah, okultisme adalah kegiatan dari kuasa kegelapan itu. Yang kini menjadi semacam terminologi teologi Bapak Ibu atau teologis yang khususnya membicarakan roh-roh yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan gaib atau kekuatan-kekuatan misterius tadi. Nah, Bapak Ibu, sehubungan dengan topik ini atau dosa keturunan dan dosa kutuk, Bapak Ibu ada beberapa isu atau pertanyaan yang sering muncul seputar topik ini. Tapi paling tidak ada 2 yang paling sering muncul. Yang pertama Bapak Ibu, apakah orang Kristen masih bisa dipengaruhi atau dirasuk oleh setan? Dan yang kedua Bapak Ibu, apakah orang-orang yang sudah lahir baru masih bisa diikat oleh kuasa kutuk atau setan atau dosa-dosa okultisme lainnya? Itu dengan kata lain, apakah orang yang sudah lahir baru terima Tuhan Yesus, ternyata waktu dilayani lanjut, ada di follow up, dia masih didapati bahwa dia ternyata masih punya dosa keturunan. Masih dipengaruhi oleh dosa kutuk. Orang katakan apa? Bukankah seharusnya ketika seseorang mengambil keputusan dilahirkan kembali, secara rohani, secara otomatis dia juga terlepas dari dosa kutuk, ikatan kutuk, dan dosa-dosa okultisme lainnya secara otomatis. Nah, Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan dalam pengalaman yang Tuhan pernah berikan, jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti ini, Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan lupa, bicara okultisme kuasa gelap, ini bukan bicara teori, bicara pengalaman, bicara sesuatu dunia gaib, dunia yang penuh dengan misterius karena kuasa setan. Selalu bergerak atau bergerak secara misterius, Bapak Ibu. Jawaban saya, kalau hanya menjadi orang Kristen saja tetapi belum mengalami kelahiran kembali, secara rohani jawaban saya ya. Bisa atau yes.
mereka masih bisa atau sangat mungkin menjadi sasaran empuk dari setan. Bapak Ibu garis bawain. Sudah pasti bisa dipengaruhi, bahkan bisa dirasuk setan. Bisa kena serangan setan dalam berbagai bentuk. Gampang sekali jatuh dalam dosa-dosa atau terlibat dengan kuasa gelap, dengan dosa okultisme. Dan faktanya Bapak Ibu, memang dalam pengalaman pelayanan, orang-orang yang hanya nama Kristen saja, Kristen keturunan Bapak Ibu, belum mengalami kelahiran kembali, yang paling banyak masih bergaul dan bermain-main dengan kuasa setan, dosa okultisme dalam berbagai bentuknya. Jawaban saya untuk pertanyaan kedua, isu yang kedua, oke, jika sudah lahir baru, jawaban saya tergantung. Apa maksud saya tergantung? Apakah dosa tersebut sudah diakui waktu Bapak Ibu dilayani menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sekali lagi, 1 Yohanes 1 ayat 9. Dosa atau Tuhan akan mengampuni dosa Bapak Ibu dan saya ketika kita mengakuinya. Jika engkau mengaku dosamu, maka Allah itu setia dan adil. Bapak Ibu ingat juga kisah Ananias dan Safira dalam Kisah Rasul pasal 5. Siapa Ananias dan Safira? Ananias dan Safira adalah bagian dari movement kegerakan rohani yang terjadi pada waktu itu. Sehingga banyak orang sudah pastikan bahwa Ananias dan Safira adalah bagian dari jemaat mula-mula yang menerima kuasa Roh Kudus sehingga mereka membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Bapak Ibu tahu ceritanya, akhirnya mereka masih harus dihukum. Bapak Ibu bahkan dihukum, harus mati. Karena apa? Karena masih ada dosa yang mereka lakukan. Ingat Yudas Iskariot. Bagian dari murid Tuhan Yesus. Tapi masih ada dosa yang dilakukan sehingga harus mendapatkan hukuman. Sehingga Bapak Ibu, sekali lagi jangan pernah bermain-main dengan dosa. Apalagi dengan kuasa setan. Jangan pernah memberikan lubang atau celah sedikit pun, khususnya dosa-dosa atau tabiat-tabiat lama, yang masih sering kita pertahankan atau masih dituankan, saya sebut ini, dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara dan Ibu Saudara, sampaikan, akui semua dosa. Bereskan semua dosa, termasuk dosa-dosa okultisme. Termasuk kalau Bapak Ibu diingatkan ada dosa keturunan, dosa kutuk, karena orang tua, nenek moyang Bapak Ibu bergaul dengan kuasa kegelapan. Nah, dalam kategori ini biasanya akan lebih cepat terbuka dalam proses pertumbuhan dan pengudusan sanctification yang sudah dijelaskan minggu lalu setelah dia dilahirkan kembali. Tuhan bukakan dalam proses sanctification, dalam proses pengudusan. Oke, Bapak Ibu, masalah-masalah atau dosa okultisme sangat besar cakupannya. Tentunya tidak ada waktu untuk membahas secara detail hari ini karena ini bukan seminar tentang okultisme. Untuk mengerti dunia okultisme, khususnya tentang dosa keturunan atau dosa kutuk, kita harus mengerti beberapa hal. Saya akan jelaskan Bapak Ibu secara ringkas saja. Karena hari ini kita akan hanya fokus kepada dosa keturunan, dosa kutuk. Tentang dunia, yang pertama tentang dunia dan dosa okultisme itu sendiri. Sekali lagi, berbicara okultisme, kita sedang bicara soal kepercayaan kepada kekuatan gaib dan sesuatu yang tidak bisa terdeteksi atau tersembunyi dari pandangan dan kemampuan manusia. Banyak hal. Spiritisme, ilmu ramal, ilmu tenung, ilmu sihir, black, white magic, jimat, penyembahan patung berhala. Dan dalam Alkitab pun ada beberapa kepercayaan pada arwah orang mati, roh-roh peramal, percaya sihir, percaya ramalan, menyembah patung pahatan buatan manusia, penyembahan pada nabi palsu seperti Nabi Baal, mujizat-mujizat palsu, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Pada zaman sekarang, di mana jemaat Kristen pada umumnya sudah memasuki, menurut saya, tahap pematangan iman, justru dalam jemaat itu sendiri lahir juga okultisme. Apakah itu disadari atau tidak, tapi okultisme itu masih juga diakui. Misalnya, dengan kegiatan siarah pada hari Paskah, yang ada justru pemahaman pada siarah itu adalah apa? Untuk meminta berkat kepada orang yang meninggal di makam. Orang-orang yang meninggal. Lihat. Di mana gereja, di mana orang percaya meminta berkat kepada orang yang meninggal. Penyalahgunaan Alkitab sehingga Alkitab mempunyai kekuatan magis. Misalnya meletakkan Alkitab di bawah bantal dengan tujuan apa? Agar setan tidak mengganggu atau menggunting Alkitab. Lalu dibungkus dengan timah dan dibungkus lagi dengan kain merah dan lain sebagainya. Bapak Ibu, penggunaan tanda salib sebagai jimat misalnya. Banyak sekali orang Kristen, Bapak Ibu, khususnya belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bawa salib, dipikir, wah ini orang Kristen sungguh-sungguh ini. Ini sudah lahir baru. Ternyata salibnya itu adalah jimat, Bapak Ibu. Dan ada pula yang menganggap bahwa adanya kekuatan dari gereja. Misalnya gereja dijadikan sebagai idol, sebagai berhala. Dengan membawa tanah dari gereja, maka diyakini dia akan dijauhkan dari segala kekuatan musuh, segala kekuatan setan, Bapak Ibu. Tanah dari gereja, Bapak Ibu. Bayangkan. Dan berbagai macam bentuk lainnya. Oke, itu sedikit dunia okultisme. Yang kedua, apa saja bentuk keterlibatan manusia dalam praktek-praktek okultisme, Bapak Ibu? Sekali lagi, tidak ada waktu menjelaskan satu persatu secara detail. Ringkas,
saja hari ini. Ada berbagai jenis okultisme di mana manusia seringkali terlibat di dalamnya. Antara lain, percaya tahyul, parapsikologi, sihir, telepati, spiritisme, jimat, ilmu ramal seperti astrologi, kartomansi. Saya nggak tahu Bapak Ibu familiar. Ilmu ramal dengan kartu, palmistry atau chiromancy, meramal dengan kartu, meramal dengan bandul. Kronomansi adalah ilmu ramal untuk mengetahui hari baik atau hari yang tidak baik, dan biasanya untuk hari pernikahan, mau pindah rumah, melalui usaha baru, mengubur orang mati, menanam benih yang baru, bepergian jauh, dan lain sebagainya. Orang-orang Tionghoa dan orang-orang Jawa mempunyai juga buku petunjuk yang mereka sebut sebagai buku primbon atau buku ramalan terhadap penentuan hari-hari yang baik dan tidak. Bapak Ibu, tapi ingat, firman Tuhan mengatakan bahwa semua hari adalah ciptaan Tuhan. Iblis tidak pernah menciptakan hari. Tuhan yang menciptakan. Dalam penciptaan ini, Tuhan tidak pernah membedakan mana hari yang baik atau hari yang tidak baik. Semua hari baik kalau dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Macam-macam lagi Bapak Ibu, ada istilah geomansi, ilmu yang untuk mengetahui tempat yang baik, tempat yang tidak baik. Dan ilmu ini adalah dalam kehidupan suku-suku di Indonesia misalnya. Rumah di Jawa yang dekat dengan pantai didirikan menghadap ke selatan sebagai penghormatan terhadap Nyi Roro Kidul. Bapak Ibu tahu itu. Rumah orang Toraja harus didirikan dari utara ke selatan sebab dewa-dewa yang akan melindungi berada di utara. Apalagi Bapak Ibu, geomansi, ilmu untuk mengetahui tempat baik atau tempat yang tidak baik. Yang paling familiar adalah Hong Shui, Bapak Ibu. Hong Shui, kalau mendirikan rumah harus diperhitungkan dengan sungguh-sungguh dengan memakai kompas yang namanya luopan. Menurut mereka, rumah yang pada posisi tusuk sate akan mengalami hidup yang tidak beruntung, akan sial. Menaruh percaya pada rumusan dari Hong Shui itu merupakan kesia-siaan Bapak Ibu dan melanggar firman Tuhan. Kalau saya mau bicara to the point kepada kita semua. Kenapa? Sebab bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Mazmur 24 ayat 1. Sehingga kita percaya di mana rumah itu dibangun tetap adalah milik Tuhan dan Tuhan akan menjaga dan memberkati. Bapak Ibu, ada beberapa kasus saya melayani orang yang dia lihat, Pak Riki, ini rumah saya tusuk sate, bagaimana? Apa yang terjadi? Kita doakan, kita memberkati rumah itu dalam nama Tuhan Yesus. Tidak sial, mereka diberkati. Ada beberapa teman yang mau buka usaha, buka toko, buka rumah makan. Dia minta datang pada saya, Pak Riki, tolong doakan tempat ini. Bagaimana menurut Pak Riki tusuk sate? Saya bilang, oke, doakan, Tuhan berkati. Kuasa Tuhan jauh lebih besar. Akhirnya bisnis dia, usaha dia, rumah makan dia diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu. Macam-macam Bapak Ibu, spiritisme dan lain sebagainya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, salah satu bentuk keterlibatan dengan okultisme adalah yang kita bahas hari ini, dosa keturunan atau dosa kutuk. Ini juga salah satu bentuk keterlibatan dengan dosa okultisme. Mungkin Bapak Ibu bertanya, oh bagaimana bisa? Sekali lagi, tidak akan membahas seluruhnya, kita akan fokus kepada dosa kutuk ini. Sekarang kita akan lihat sama-sama lebih jauh tentang dosa keturunan dan dosa kutuk ini Bapak Ibu. Apa artinya keterlibatan atau terlibat dengan dosa kutuk? Menarik, jenis keterlibatan dengan dosa kutuk dan dosa keturunan ini dalam dunia okultisme menarik karena apa? Karena keterlibatan dalam bentuk yang satu ini tidak memandang Bapak Ibu bersedia atau tidak. Bapak Ibu mau atau tidak, mau tidak mau, kita pasti menerimanya. Kalau orang tua, nenek moyang kita bergaul dengan kuasa gelap, main-main dengan okultisme. Mau tidak mau. Sebab jalur ini akan masuk melalui garis keturunan kita. Ingat kembali, Keluaran pasal 20 ayat 5 dan Ulangan pasal 5 ayat 9. Jelas firman Tuhan katakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau jangan beribadah kepadanya. Jangan pernah bermain-main atau menyembah atau menjadikan tuan dari segala bentuk kuasa setan, kuasa kegelapan. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Firman Tuhan ini masih berlaku dan relevan. Hal ini juga ditegaskan dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Firman Tuhan katakan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Bapak Ibu, orang bertanya kepada saya, kok Tuhan bisa cemburu? Jangan lupa Bapak Ibu, kita tidak bisa menyamakan kata cemburu yang dipakai untuk Tuhan dengan kata cemburu kita sebagai manusia. Kata cemburu kita yang ditaruh pada diri kita manusia mungkin seringkali berkonotasi negatif, walaupun sebenarnya tidak seperti itu 100% Bapak Ibu. Wajar kita cemburu kepada pasangan kita karena apa? Kita mengasihi dia. Kita tidak mau dia beralih kepada orang lain. Apalagi kata cemburu ini ditempatkan kepada Tuhan yang adalah Tuhan yang Maha Kudus. Sehingga kata cemburu tidak ada sama sekali unsur negatif di sini.
Ini bicara tentang kekudusan Tuhan yang tidak ingin diduakan. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan cara hidup yang diwariskan nenek moyang dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 tadi Bapak Ibu adalah cara hidup yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan. Dan hal tersebut berbicara mengenai kekafiran dan kefasikan dari nenek moyang kita. Yang diturunkan kepada kita, diturunkan kepada keturunannya, kata firman Tuhan. Sehingga garis kutuk adalah kenyataan yang Allah tuntut kepada manusia yang terlibat di dalamnya. Garis kutuk bukan rumusan para teolog, Bapak Ibu. Bukan rumusan dari para ahli-ahli Alkitab. Jikalau manusia masih ada keterlibatan dengan garis kutuk, maka iblis masih berhak menuntut hidup manusia tersebut. Ingat yang saya sampaikan tadi. Kalau Bapak Ibu belum dilepaskan, dibereskan dari dosa ini, iblis selalu akan menuntut. Dia tidak pernah akan lupa. Dia selalu mengingat. Manusia yang terlibat dalam okultisme, Bapak Ibu, mungkin tidak merasakan akibatnya secara langsung. Tetapi yang jelas dampaknya akan terjadi. Ada dampak. Jangan main-main. Berikut ini beberapa akibat yang dialami oleh orang yang terlibat dalam dunia okultisme, termasuk jika masih terikat dengan dosa kutuk, Bapak Ibu. Saya bacakan satu persatu secara cepat saja, Bapak Ibu bisa dengarkan, Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa data dan evaluasi hidup Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu lihat, terang-terangan menolak firman Tuhan atau selalu ragu akan kebenaran firman Tuhan tiap kali mendengar firman Tuhan. Kedua, tertutup akan firman Tuhan adalah akibat dari permainan kuasa kegelapan. Tidak sedikit dalam lingkungan kita, mereka ke gereja tapi tidak bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ada suatu dorongan untuk tidak meyakini sepenuhnya bahwa Yesus adalah juru selamat. Adanya suatu kesangsian, saya katakan, yang besar terhadap firman Tuhan. Meragukan tentang firman Tuhan. Meragukan bahwa Yesus itu Tuhan. Ada dorongan orang-orang yang terlibat dengan kuasa kegelapan. Ada dorongan untuk bunuh diri. Banyak kali menjadi salah satu tanda. Karena pikirannya yang tertekan. Selalu dikuasai dengan kesedihan, kesepian, khawatir tanpa alasan. Ketakutan-ketakutan yang tidak normal. Takut dalam situasi yang sepi. Takut melewati tempat-tempat keramat. Takut melewati kuburan. Takut dengan bunyi-bunyian yang aneh dan lain sebagainya. Apalagi tandanya? Adanya kemarahan yang tidak normal. Kehidupan seks tidak normal. Serangan depresi, misalnya seorang tenggelam dalam suatu kesedihan tanpa alasan, Bapak Ibu. Orang terlibat dalam okultisme seringkali berakibat kepada serangan depresi. Berada dalam tekanan, di bawah tekanan, dicekam oleh perasaan takut terhadap hal-hal di sekitarnya. Jangan lupa Bapak Ibu, iblis tidak pernah dapat memberikan peace, sejahtera dalam hati kita. Rasa damai sejahtera, peace, hanya bisa dirasakan di dalam Kristus. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hatinya. Apalagi Bapak Ibu, gejala adanya pikiran-pikiran dan nafsu-nafsu kotor. Orang yang masih terlibat dengan okultisme, Bapak Ibu, kelihatan sekali. Atau banyak kali punya pikiran nafsu kotor. Kekacauan dalam hidup, kekacauan dalam rumah tangga. Seringkali kita melihat orang kok terus ada masalah, terus ada problem. Kekacauan dalam rumah tangga. Diteliti, dilayani, ternyata masih belum beres dari dosa okultisme. Termasuk masih terikat dengan dosa keturunan. Dan apalagi ya, pasti akibat kepada keturunan berikutnya, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi. Bahkan secara bergilir. Menderita cacat fisik mental. Ada yang mengalami kemandulan. Tidak semua karena kuasa gelap, tapi banyak kali diteliti. Oh, ternyata karena adanya terikat dengan kuasa gelap. Sakit penyakit yang aneh, kematian yang aneh sebelum waktunya, dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu, analoginya adalah kira-kira seperti ini. Seorang yang digigit nyamuk malaria, misalnya orang yang tinggal di daerah malaria di Papua atau di Kalimantan mungkin familiar, tidak langsung sakit malaria, bukan? Tetapi setelah melalui beberapa proses tertentu, sudah ada dalam darah mereka. Sudah digigit, dan satu waktu nanti akan muncul yang namanya sakit malaria. Demikian juga Bapak Ibu dengan orang yang terlibat dengan dunia okultisme atau dosa keturunan, dosa kutuk. Tidak langsung mungkin dirasakan, tapi yang pasti ada akibat-akibat yang langsung dialami dan juga ada akibat yang dialami setelah beberapa waktu tertentu. Muncul, dan kita perlu mengerti beberapa gejala dan tanda sebagai akibat dari keterlibatan seseorang dalam dunia okultisme tadi. Bapak Ibu bisa putar ulang kalau Bapak Ibu di YouTube di video ini, Bapak Ibu bisa lihat nanti, belajar lagi tanda-tanda apa saja itu. Yang berikut Bapak Ibu, atau poin yang keempat yang ingin saya jelaskan, bagaimana pandangan iman Kristen terhadap okultisme. Kalau ini jelas, hukum pertama sudah pasti, akuilah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua jelas, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Jelas Bapak Ibu adalah kebodohan dan keterkungkungan diri
apabila masih percaya kepada kuasa gelap. Masih percaya kepada kekuatan okultisme. Sebab okultisme sekali lagi tidak dapat dibuktikan dengan analisa yang dalam. Apabila dilakukan penelitian selalu berujung kepada yang namanya kekacauan simpang siur. Jelas firman Allah melarang segala tindakan okultisme dan hanya Allah yang berkuasa atas segala yang ada di bumi. Itu firman Tuhan. Firman Allah adalah terang dan Allah memberikan manusia rasio, akal untuk melihat terang itu sendiri. Yang terakhir Bapak Ibu, dari bagian ini, bagaimana caranya menang dan dilepaskan dari keterlibatan dengan dosa okultisme, khususnya dari dosa kutuk. Bapak Ibu ingat firman Tuhan yang saya baca tadi, Ulangan pasal 23 ayat 5, Kolose 1, 13, 14, Markus 16, 16, 18. Setelah Bapak Ibu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat, Tuhan bisa mengubah kutuk itu menjadi berkat. Setelah kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita baru mengalami kebebasan, kelepasan. Dan ketika Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu pun diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mendoakan, membantu mereka yang terikat dengan dosa okultisme, sehingga mereka bisa dilepaskan. Yang pertama Bapak Ibu caranya, udah pasti, harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang sudah saya sampaikan di topik pertama tentang kelahiran kembali. Hanya orang yang sudah lahir baru yang dapat menikmati berkat-berkat sorgawi selama dia hidup, selama dia ada dalam dunia ini, dan salah satunya adalah kebesaran dan kuasa dari nama Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kita bisa dibebaskan, dilepaskan. Hanya orang yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Kedua, carilah atau mintalah seorang hamba Tuhan untuk melayani Bapak Ibu yang mengerti tentang pelayanan okultisme atau bagaimana melepaskan orang yang terlibat dengan kuasa kegelapan. Biasanya kalau saya dan Ibu Sarah kami ambil waktu doa puasa terlebih dahulu atau kami membentuk tim untuk bisa sama bekerja mendoakan orang yang terlibat dengan kuasa gelap. Ketiga, mengaku dan membongkar dosa berdasarkan firman Tuhan. Sekali lagi, harus jujur dan tidak malu menceritakan keterlibatan Bapak Ibu dengan dosa okultisme dalam bentuk apapun. Kalau perlu dicatat satu persatu secara detail, khususnya yang Bapak Ibu masih ingat. Apa saja bentuk atau yang keterlibatan orang tua atau nenek moyang Bapak Ibu dengan dunia okultisme. Didoakan, diakui, diputuskan satu persatu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, berdoa atau didoakan, mengusir, melepaskan, membebaskan Bapak Ibu dari keterikatan baik secara langsung maupun keturunan dari segala macam bentuk okultisme. Patahkan kuasa kutuk dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, melihat satu atau dua gejala saja tidak cukup. Dalam pengalaman pelayanan, seorang yang terlibat dalam pelayanan ini haruslah penuh dengan Roh Kudus. Sehingga ia mempunyai karunia membedakan roh. Harus dibedakan gejala tubuh saja atau gejala rohani. Seorang dokter biasanya menyelesaikan persoalan jasmani, sedangkan seorang psikiater menyelesaikan masalah jiwa. Dan seorang hamba Tuhan menyelesaikan hal-hal rohani. Kerjasama di antara ketiga ini sangat-sangat diperlukan Bapak Ibu. Dalam dunia okultisme biasanya seorang dokter kesehatan atau dokter jiwa yang belum kenal Tuhan Yesus tidak dapat menolong orang yang terlibat dalam dosa ini. Tidak mengerti, tidak dibukakan, tidak paham. Kecuali seorang hamba Tuhan yang sekali lagi memang dipakai oleh Tuhan, diberikan kemampuan oleh Tuhan, diberikan kuasa oleh Tuhan. Seorang dokter atau seorang psikiater Kristen yang penuh Roh Kudus sudah pasti dapat menolong, membantu orang, melepaskan orang yang terlibat dalam okultisme. Bapak Ibu, jika kita dalam terang Tuhan, mengerti gejala-gejala ini, baru kita dapat masuk dalam pelayanan, melepaskan orang yang terlibat dalam dosa okultisme. Ya, Bapak Ibu, maaf kalau saya sampaikannya begitu juga cepat, karena begitu banyak topik semua dosa okultisme. Tapi sekali lagi, kalau kecepatan Bapak Ibu bisa melihat lagi memutar ulang dari YouTube ini atau video khotbah ini. Ya, sebagai penutup Bapak Ibu dan sekaligus tantangan mengakhiri khotbah ini Bapak Ibu, ada beberapa pengalaman dalam pelayanan. Pertama, ketika melayani seorang anak laki-laki di Makassar, Bapak Ibu, yang waktu itu ketika didoakan dan ditengking dalam nama Tuhan Yesus, kita pikir waktu itu dengan semua tim dia terlibat dengan kuasa gelap, harus didoakan dilepaskan. Waktu didoakan ditengking, ditanya, siapa nama kamu? Dia bilang, nama saya Lucifer. Kita dalam nama Tuhan Yesus, roh Lucifer keluar Bapak Ibu. Pendek cerita, ternyata bukan kuasa gelap, tapi memang secara jiwa memang sakit jiwa. Jadi masalahnya bukan masalah okultisme, tapi masalah kejiwaan. Bapak Ibu lihat, pengalaman waktu di Sidoarjo mendoakan seorang anak perempuan dari keluarga Muslim
Orang tuanya sudah membawa dia ke banyak dukun tetap tidak sembuh, Bapak Ibu. Waktu saya dan Ibu Sarah diminta mendoakan dia, aneh karena kami tengking dalam nama Tuhan Yesus, setannya tidak keluar-keluar. Kami pikir karena dibawa ke dukun, ini kuasa gelap. Mereka tetap muslim waktu itu, tapi karena mereka kenal kami sebagai hamba Tuhan, kami dekat, dia datang kepada kami minta untuk didoakan, dan kami doakan. Bapak Ibu, biasanya kalau pengalaman saya, kalau usir setan dalam nama Tuhan Yesus, itu nggak tunggu-tunggu setannya, Bapak Ibu. Dengar nama Tuhan Yesus, nggak tunggu-tunggu, langsung cabut, langsung keluar. Tapi Bapak Ibu, waktu doakan anak wanita ini, tiba-tiba ada suara. Ricky, ini bukan masalah okultisme, tapi masalah fisik. Waktu ada suara itu, saya langsung telepon kontak teman dokter waktu itu, Bapak Ibu, di Sidoarjo. Dokter family kami waktu itu sangat baik, anak Tuhan sungguh-sungguh. Waktu dokter ini datang, ternyata benar. Anak ini bukan terlibat kuasa gelap. Apa, Bapak Ibu? Epilepsi. Masalah fisik rupanya, Bapak Ibu. Dan dikasih obat epilepsi, sembuh, Bapak Ibu. Tidak didoakan, dilepaskan, karena memang masalah fisik. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, mendoakan orang yang terlibat dengan masalah okultisme perlu kepekaan dengan suara Roh Kudus. Pengalaman ketika mendoakan dan melayani satu keluarga sahabat kami di Sidoarjo, mereka hanya punya satu anak perempuan. Suaminya pegang banyak jimat, Bapak Ibu. Saya cerita karena ini sudah kami saksikan, dia juga bersaksi bagaimana dia dilepaskan. Suaminya pegang punya banyak jimat. Kemudian saya jelaskan kepada Bapak ini tentang dosa keturunan, dosa kutuk. Saya hanya katakan satu kalimat pendek. Baca firman Tuhan ini, jangan main-main dengan kuasa gelap, okultisme. Lepaskan, kalau tidak akan berakibat kepada keturunan. Dan dia memang hanya punya satu anak perempuan. Akhirnya Bapak Ibu membaca firman Tuhan ini, dia takut dalam tanda petik. Dia katakan sama saya, Pak Ricky, saya mau terbuka, saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak mau keturunan saya kena akibatnya. Gara-gara apa yang saya kerjakan, saya perbuat sekarang. Dia tidak hanya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia berikan semua jimatnya, Bapak Ibu, untuk dibakar, untuk dimusnahkan. Kenapa? Dia tidak mau apa yang dia lakukan sekarang berakibat kepada anak cucunya nanti. Dan akhirnya, Tuhan berkati keluarga, anaknya menikah, diberkati menjadi anak Tuhan, melayani Tuhan, diberkati secara luar biasa. Tantangan buat kita, buat Bapak Ibu. Sekali lagi, silakan Bapak Ibu evaluasi. Tapi saya mau tutup khotbah ini sekali lagi. Jangan pernah main-main dengan kuasa gelap atau dunia okultisme. Jangan pernah. Karena hati-hati anak cucu Bapak Ibu akan mendapat akibatnya. Minta sekarang juga untuk dibebaskan, dilepaskan. Minta hamba Tuhan untuk melayani Bapak Ibu. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Satu topik yang menarik, tapi satu topik yang juga begitu luas. Tapi hamba berdoa kiranya khusus memfokuskan kepada dosa keturunan, dosa kutuk ini. Hamba berdoa apa yang sudah hamba dapatkan dari belajar bagian firman Tuhan ini, apa yang sudah hamba share, pengalaman hamba secara pribadi dalam pelayanan, pengalaman pelayanan, kiranya juga memberkati untuk semua Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Doa hamba, kalau ada di antara mereka yang masih terikat, terlibat, sadar, atau khususnya tanpa disadari, masih ada terlibat dengan dosa keturunan, dosa kutuk, hamba berdoa Roh Kudus bicara. Kuasa Tuhan bicara kepada mereka. Bukakan Tuhan. Sehingga mereka pun bisa dibukakan, bahkan dimenangkan, dibebaskan. Ingatkan mereka hamba Tuhan siapa yang mereka bisa datangi. Minta pertolongan untuk mereka didoakan sehingga mereka bisa mengalami kelepasan, dimenangkan dari dosa ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, doa saya kita diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang ini merupakan satu pelajaran baru buat Bapak Ibu, kiranya bisa menjadi berkat, menguatkan Bapak Ibu juga. Atau kalau ada di antara Bapak Ibu yang juga mungkin mau tahu lebih jauh, Bapak Ibu bisa kontak saya atau Ibu Sarah, atau Bapak Ibu bisa kontak dengan hamba Tuhan Bapak Ibu, hamba Tuhan yang Bapak Ibu kenal di daerah Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, bahkan untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut. Jemaat yang kekasih, tundukkan kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.